Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Natali Dian. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTube Natali, salam kenal ya. Di video kali ini aku masih sharing tentang asam lambung. Dan teman-teman, kali ini aku mau sharing tentang madu ya. Jadi banyak pertanyaan yang masuk baik dari DM Instagram maupun dari kolom komentar menanyakan madu apa ya yang bagus dikonsumsi untuk penderita asam lambung. Karena untuk kita ya yang menderita asam lambung itu tidak boleh sembarangan ya dalam mengkonsumsi sesuatu, baik makanan ataupun minuman. Dan tentunya aku akan sharing itu berdasarkan dengan pengalamanku sendiri ya. Aku tidak akan sharing kalau misalnya aku belum pernah mengkonsumsinya ya. Aku tidak akan sharing kalau aku belum pernah mengalaminya. Jadi aku pengen sharing saja berdasarkan pengalamanku sendiri. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk like dulu video ini ya, boleh juga untuk komen, tanya-tanya, sharing tentang asam lambung. Teman-teman boleh juga share ya video ini ke teman-temannya. Mungkin mereka juga sedang mengalami sakit asam lambung ya, siapa tahu bisa menjadi solusi. Dan jangan lupa untuk subscribe ya video Natali, supaya teman-teman nggak ketinggalan tips-tips dari Natali. Jadi jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi teman-teman, madu yang aku konsumsi selama asam lambung itu adalah madu jenis Clover Honey ya. Nah, sebelum bahas madu seperti apa yang aku konsumsi, teman-teman, aku mau sampaikan dulu manfaat dari Clover Honey itu sendiri ya. Jadi aku mengutip dari artikel ya dari Halo Dokter. Manfaat dari Clover Honey bagi kesehatan ya. Jadi Clover Honey itu adalah salah satu jenis madu yang berasal dari tanaman semanggi ya. Nah, madu ini populer karena diklaim memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Nah, apa saja sih manfaatnya ya? Jadi manfaat Clover Honey buat kesehatan tubuh kita itu yang pertama adalah untuk menyembuhkan luka ya, menyembuhkan luka dan gangguan kulit. Teman-teman, jadi komponen dari madu Clover ini itu ada anti radang dan antibakterinya ya yang terkandung di dalam Clover Honey ini. Jadi dia itu bisa mengurangi peradangan pada luka ya. Peradangan pada luka, mempercepat pertumbuhan jaringan kulit baru dan membantu membersihkan luka. Teman-teman, asam lambung itu beberapa orang mengalami luka pada lambungnya ya. Sedangkan Clover Honey ini itu mempunyai sifat anti radang dan antibakteri. Jadi dia itu bisa mengurangi ya peradangan luka pada lambung juga gitu ya. Jadi ini memang manfaatnya bagus banget untuk lambung salah satunya. Kemudian yang kedua, Clover Honey itu bisa untuk meredakan gejala flu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya suka demam atau misalnya gampang flu ya, teman-teman bisa dengan mengkonsumsi secara rutin Clover Honey ya. Ini bagus banget untuk flu. Bisa mengkonsumsi 1 sampai 2 sendok teh ya. Bisa dicampurkan dengan air, bisa juga langsung diminum ya. Kemudian, kenapa sih bisa meredakan gejala flu? Karena ini mengandung antioksidan, anti radang, antibakteri ya, yang aku sebutin tadi. Jadi itu bisa untuk meredakan gejala flu juga. Sehingga Clover Honey ini bisa memperkuat daya tahan tubuh ya, karena mempunyai antibakteri, antioksidan ya. Antioksidan itu bagus untuk daya tahan tubuh kita ya. Kemudian dapat membantu meredakan gejala flu termasuk batuk kering. Jadi biasanya yang kena asam lambung itu punya masalah di tenggorokan ya. Misalnya kita kayak batuk tiba-tiba batuk gitu ya, atau tenggorokan yang nggak enak, itu si Clover Honey ini bisa membantu untuk meringankan ya. Bahkan bisa juga kalau pengalamanku sendiri itu bisa meredakan dari batuk itu. Kemudian yang ketiga, manfaat Clover Honey itu bisa memelihara kesehatan gigi dan mulut ya teman-teman. Yang punya sakit asam lambung itu biasanya mulutnya nggak enak ya, tapi ternyata si Clover Honey ini dia itu bisa membantu ya, membantu untuk memelihara kesehatan mulut kita juga ya.
Aku bacakan ya. Clover honey memiliki khasiat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kandungan antibakteri, anti radang, dan antioksidan pada madu ini bisa membantu menghambat pertumbuhan kuman di gigi dan di gusi. Kemudian bisa mencegah peradangan pada gusi ya. Jadi biasanya nih karena asam lambung itu kan naik ke kerongkongan ya sampai ke mulut. Kadang itu rasanya sampai nggak enak. Kadang juga ada yang sampai sariawan. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau aku sih nggak sampai sariawan ya. Pernah sariawan sesekali tapi nggak sering. Ini karena asam lambung yang naik ke mulut ya, yang naik ke kerongkongan lalu ke mulutnya jadi nggak enak juga. Ya, itu akibat dari asam lambung. Ternyata bisa diredakan dengan Clover honey ini. Ya, kemudian bisa juga untuk menghambat pertumbuhan plak pada gigi. Itu adalah manfaat Clover honey. Kemudian yang keempat, teman-teman, Clover honey itu bisa untuk menjaga kesehatan jantung, bisa menjaga kesehatan jantung. Clover honey ini banyak mengandung flavonoid dan asam fenolat yang memiliki sifat anti radang dan antioksidan. Kandungan ini dipercaya dapat menjaga kesehatan jantung serta menurunkan kadar kolesterol dalam darah ya. Jadi manfaatnya bagus banget terutama untuk jantung kita juga ya. Kemudian yang kelima nih ya, Clover honey itu ternyata bisa meredakan gangguan saluran cerna, ya, saluran pencernaan. Salah satunya adalah yang punya masalah asam lambung, ya, yang bermasalah dengan pencernaannya. Bisa meredakan gangguan saluran cerna dan sebagai prebiotik. Mengkonsumsi 1-2 sendok teh madu, ya, itu bisa meredakan nyeri pada perut. Dan ini pengalamanku sendiri juga gitu ya teman-teman. Selama kena asam lambung itu kita sering mengalami yang namanya nyeri pada perut ya. Selain aku meredakan nyeri perut karena asam lambung dengan konsumsi air tajin beras organik, aku juga mengkonsumsi Clover honey secara rutin ya, karena memang membantu banget untuk meredakan nyeri pada perut. Kemudian bisa juga untuk membantu proses penyembuhan gangguan pencernaan ya. Salah satunya adalah asam lambung seperti diare dan tukak lambung ya teman-teman. Jadi aku bacakan aja. Jadi mengkonsumsi 1-2 sendok teh itu dapat meredakan nyeri perut dan membantu proses penyembuhan gangguan pencernaan seperti diare ya. Teman-teman yang sering diare bisa mencoba Clover honey dan tukak lambung ya. Jadi yang lambungnya ada luka itu bisa dibantu dengan mengkonsumsi Clover honey ya. Selain itu, kandungan gula pada madu, termasuk Clover honey, juga berperan sebagai prebiotik dalam saluran cerna. Efek ini baik untuk membantu pertumbuhan bakteri baik dan melancarkan sistem pencernaan. Jadi Clover honey ini memiliki berbagai banyak manfaat ya buat kesehatan ya. Jadi teman-teman, pengalamanku sendiri ya, aku itu mengkonsumsi Clover honey udah lama banget, jauh sebelum aku kena GERD ya. Aku udah konsumsi, cuman nggak rutin ya, hanya kadang-kadang aja gitu. Kalau misalnya lagi pengen aja gitu. Tapi semenjak aku kena GERD ya, aku dari awal kena GERD sampai sekarang ya, aku itu rutin konsumsi Clover honey ini ya, karena memang membantu banget sih ya, buat aku tuh membantu banget. Dia itu bisa mengurangi itu tadi nyeri pada perut, kemudian bisa juga untuk mengurangi badan yang lemas ya. Seringkali orang yang kena asam lambung itu ngerasa lemas ya badannya, kayak lemas, gak bertenaga gitu ya. Itu bisa banget kalau aku ya, itu bisa membantu mengurangi lemasnya
ya. Kadang kalau malam itu pas mau tidur kadang ngerasa badannya lemes kayak gitu. Cara yang praktis kan nggak mungkin ya kita mau tidur tuh makan gitu kan, nggak mungkin ya, nanti bisa kambuh asam lambungnya. Nah, salah satunya adalah dengan cara mengkonsumsi madu ini ya, 1 sendok teh madu, kemudian sama minum air ya, airnya hangat boleh asal tidak air panas. Itu bisa banget untuk mengurangi lemas ya, bahkan lemasnya bisa hilang kalau pengalamanku sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa juga kalau mau mencoba Clover Honey. Nah, ada banyak jenis madu Clover Honey ya di luar sana, teman-teman. Tapi aku konsumsinya ini aja gitu. Jadi teman-teman, aku sudah konsumsi ini lama. Bahkan sebelum kena asam lambung, aku sudah konsumsi, tapi bukan yang rutin. Jadi kadang-kadang aja. Tapi semenjak kena GERD ya, semenjak kena asam lambung, itu aku selalu konsumsi ya, dari awal kena sampai sekarang aku masih konsumsi. Karena memang manfaatnya itu banyak banget ya, yang tadi aku udah sebutin. Selain bagus untuk pencernaan, dia juga bisa untuk daya tahan tubuh gitu. Jadi biasanya yang kena asam lambung itu kan gampang lemes ya, badannya gampang lemes. Nah, aku bisa enakan kalau udah konsumsi madu ini gitu. Apalagi misalnya malam hari. Malam hari itu kan biasanya kalau mau tidur itu kadang ngerasa lemes ya teman-teman ya, sampai akhirnya kita jadi susah tidur gitu. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita mau tidur malam kita makan dulu, itu kan nggak mungkin banget ya, karena nggak bagus. Jadi solusinya bisa dengan konsumsi madu ini, 1 sendok makan gitu ya, bisa dicampur dengan air hangat, jangan panas ya, air hangat aja atau air biasa. Bisa juga langsung diminum ya, 1 sendok langsung diminum gitu juga bisa. Dan ini bisa meredakan lemas ya. Kalau aku bisa menghilangkan lemas di malam hari gitu. Selain itu kalau misalnya teman-teman lagi nggak enak ya tenggorokannya, kalau misalnya kita habis makan gorengan misalnya ya, kebanyakan makan gorengan, itu pengalamanku sendiri juga. Jadi misalnya aku terlalu banyak makan gorengan, habis makan gorengan aku langsung minum madu ini biar aman gitu ya. Jadi setelah minum madu ini rasa nggak enak di tenggorokan itu bisa hilang ya, kalau aku gitu. Jadi teman-teman bisa kalau mau coba juga gitu ya. Dan ini bisa juga untuk mengurangi nyeri pada perut. Jadi kadang kan kalau asam lambung itu kan perutnya kadang suka perih tiba-tiba gitu ya. Selain dengan mengkonsumsi air tajin beras organik, aku juga konsumsi madu ini ya. Jadi aku konsumsi air tajin beras organik sama madu Clover ini untuk membantu pemulihan dari asam lambung gitu. Nah teman-teman, aku mau bacakan ya dari manfaat madu yang aku minum ini ya. Ternyata manfaatnya itu banyak banget gitu ya, dan aku nggak ngafalin satu-satu, aku mau bacain aja ke teman-teman. Jadi manfaatnya yang aku dapatkan ya, ini adalah bisa untuk mengatasi tekanan darah tinggi ya, kemudian bisa juga untuk mengatasi kurang darah, kemudian bagus juga untuk jantung ya, yang punya lemah jantung, kemudian bisa juga untuk mengatasi masalah pernafasan, lalu bisa untuk mengatasi sembelit ya, sembelit dan MAH, asam lambung juga bisa, kemudian mengeluarkan dahak ya, jadi yang suka ada dahak di tenggorokan ya, itu bisa dengan minum Clover Honey ini. Kemudian bisa juga untuk mengatasi luka ya, luka pada lambung, kemudian mengatasi sakit kepala yang suka pusing-pusing ya, apalagi asam lambung itu biasanya gampang pusing ya. Kemudian mengatasi masalah pencernaan, salah satunya adalah lambung, asam lambung ya. Kemudian memperbaiki sistem penyerapan nutrisi ya, jadi memperbaiki metabolisme tubuh kita juga. Kemudian bisa sebagai sumber energi, dan ini aku rasakan banget ya, aku jadi lebih bertenaga gitu, lebih kuat gitu ya, maksudnya lebih enakan kalau habis minum madu ini gitu ya, lemes-lemes bisa kayak hilang gitu aja. Kemudian mengandung antioksidan tinggi ya, tadi aku udah sempet sharing bahwa Clover Honey itu mengandung antioksidan ya, yang bagus untuk daya tahan tubuh gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau coba, ini bagus banget ya, bagus banget untuk penyembuhan ya, untuk pemulihan dari asam lambung gitu. Karena aku pernah dapat cerita ya, sharing dari dokter gastro,
Kalau minum madu itu boleh, asalkan madu yang nggak ada campurannya gitu. Jadi lebih baik sih madunya madu murni gitu ya. Karena madu yang ada campurannya itu mungkin untuk beberapa orang cocok, tapi mungkin untuk yang banyak orang itu juga nggak cocok gitu. Karena ada campurannya itu tadi yang mungkin bikin nggak cocok. Dan tentunya aku sharing berdasarkan pengalamanku sendiri ya. Dan ini memang madu murni, nggak ada campuran yang lain gitu ya, benar-benar murni. Jadi teman-teman bisa coba ya, bisa coba. Nah, gimana cara minumnya? Kalau aku ya, minumnya itu kapan aja aku mau sih sebenarnya. Jadi bukan yang pagi, siang, malam gitu bukan. Cuman aku minumnya sedikit-sedikit. Jadi bukan yang langsung kayak 1 sendok teh penuh itu enggak. Jadi misalnya nih, yang sering aku rutinin tuh pagi bangun tidur ya. Bangun tidur pagi itu aku minum madu pakai air anget ya. Air normal biasa aja juga bisa ya, bukan yang panas gitu. Nah, aku minumnya itu pagi, terus misalnya habis makan gorengan itu tadi gitu ya, makan gorengan itu tadi aku minum sedikit gitu ya, paling cuma satu ujung sendok sih kalau diukur gitu ya, itu sedikit banget, cuman segini aja, itu langsung aku minum aja gitu. Jadi kalau misalnya habis agak nakal ya, makannya agak nakal, makan gorengan gitu ya, agak kebanyakan, aku langsung habis makan langsung buru-buru makan madunya, minum madunya ya. Jadi itu bisa mengurangi rasa nggak enak di tenggorokan ya dengan minum si Clover ini gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya suka makan gorengan ya, terus takut nanti tenggorokannya jadi gimana-gimana, itu bisa dengan konsumsi si Clover ini gitu ya. Nah, nanti teman-teman belinya di mana? Aku akan share ya linknya di deskripsi video ini. Silahkan teman-teman langsung ke deskripsi aja ya nanti ya. Nah, teman-teman bisa juga coba kemasan yang kecil. Ini ada kemasan kecil juga ya. Kalau aku sih ini aku habis beli yang besar sih kemarin karena aku nggak mau bolak-balik gitu, maksudnya beli terus kalau yang kecil kan cepet habisnya gitu. Cuman untuk teman-teman yang baru pertama kali nyoba bisa coba yang kecil ya, ini kemasan ekonomis juga gitu. Nah teman-teman, itu adalah tips dari aku ya, salah satu tips yang bisa membantu pemulihan dari asam lambung, salah satunya adalah minum madu murni ya. Semoga bisa membantu teman-teman juga ya yang lagi sakit asam lambung. Semoga bisa segera mengalami kesembuhan, perbaikan ya. Pokoknya teman-teman disyukuri aja, sekecil apapun perubahannya ya, sekecil apapun perbaikannya, itu teman-teman bersyukur aja gitu ya. Pokoknya jangan terlalu banyak stres ya, nggak usah dipikirkan terus menerus sakit asam lambungnya. Kalau teman-teman semakin stres nanti semakin nggak sembuh-sembuh, biasanya kayak gitu ya. Jadi alihkan ke hal-hal yang positif ya, banyakin kegiatan, banyakin bersosialisasi dengan teman-temannya, kemudian bikin kesibukan ya, bekerja di kantor, bikin kesibukan dengan teman-temannya. Pokoknya jangan memikirkan terus lambungnya ya, nanti lama-lama akan mereda sendiri, asalkan teman-teman menjaga pola makan ya, pola makan, istirahat, sama pola hidupnya ya. Jangan suka begadang, kemudian jangan merokok lagi, kemudian makan makanan yang sehat ya. Makan gorengan boleh tapi jangan banyak-banyak ya. Kemudian kurangin makanan bersantan, lalu nggak usah makan yang pedes-pedes lagi gitu ya, makan yang asam-asam udah nggak usah lagi. Pokoknya teman-teman melakukan banyak melakukan ikhtiar ya, lakukan ikhtiar untuk kesembuhan itu sendiri ya. Jadi kita kan manusia cuma bisa berusaha ya, jadi berusaha lakukan yang terbaik ya. Pantangan-pantangan itu jangan dilawan dulu ya, pokoknya sampai teman-teman merasakan kesembuhan. Itu jangan makan yang dilarang dulu atau minum yang dilarang dulu ya. Nah, sekian dulu sharing dari aku, semoga bermanfaat ya. Teman-teman boleh kalau misalnya ada pertanyaan apapun silakan ketik di kolom komentar
Ya, sampai ketemu lagi. Dadah.